الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ilmu Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sama-sama kita dengarkan nasihat atau tausiah daripada guru kita Ustaz Ahmad Nur Jamil, yang mana beliau sampaikan jangan sampai kita ini memiliki hati yang memiliki sifat rasa dengki ataupun iri hati. Biasanya orang yang dengki iri hati sama tetangga, sama teman, biasanya itu kurang bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana biar kita jadi orang yang bersyukur, biar gampang bersyukur pada Allah? Caranya hitung nikmat yang udah ada, jangan pernah hitung nikmat yang belum ada. Bagaimana caranya? Hitung nikmat yang udah ada, jangan pernah hitung nikmat yang belum ada. Kalau nikmat yang belum ada kita hitung-hitungin masih banyak, memang ya. Cipang belum jadi, masih jadi anak, ya. Belum jadi, belum netes. Kalau hitung nikmat yang belum ada mah puyeng, ya. Belum kebeli rumah, belum kebeli mobil, hitungin nikmat yang udah ada dulu, ya. Jangan pernah ngitungin nikmat yang belum ada. Ini nikmat tetangga dihitungin baik, ya. Akhirnya setruk, nggak kuat. Tetangga beli motor, beli mobil, gajinya gede, meriah, ya. Jadi syukurin nikmat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersyukur pasti nikmatnya bakal ditambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita ketempatan di rumah Bapak RW 09, yakni Bapak Mas'ud, Bapak Kapten Mas'ud, ya. Yang mana istri beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia atas nama almarhumah Ibu Fatmah binti Ahmad Tuwain. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan anak keturunan saleh dan saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah, dan dialah Allah zat yang menciptakan perbedaan malam dan siang. Maksudnya buat siapa Allah ciptakan malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Liman arada ayyadzakara au arada syukura, bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam silih berganti, mestinya kita mikir. Mestinya kita mikir, dan ini kita hadir bertakziah di rumah almarhumah, bahwasanya suatu saat kita pun bakal meninggal dunia. Semua orang yang sekarang lagi duduk majlis taklim, yang sekarang lagi nongkrong di pinggir jalan, yang sibuk di pasar, yang sibuk di mal dan sebagainya, di perjalanan, ini semua mereka semua, kita semua sedang menuju perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan menuju kemana hadirin yang dirahmati Allah? Perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita elakkan, suatu saat kita bakal meninggal dunia. Dulu para nabi ada, sekarang udah gak ada. Dulu Qarun laknatullah alaih, Raja Namrud, Raja Fir'aun dan sebagainya, dulu ada di dunia, sekarang udah tidak ada. Sekarang tinggal kita nih yang masih hidup. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita kemarin baru saja seminggu yang lalu kita mengantar jenazah orang tua kita ke dalam kubur, kita gotong, kita mandiin bareng-bareng. Kadang tetangga kita meninggal dunia, kita mandiin, kita anterin.
Kita nggak nyadarin suatu saat kita bakal seperti itu. Suatu saat kita bakal dibandiin, suatu saat kita bakal digotong sama keluarga kita, masuk dalam liang lahat. Siapa yang menemui kita nanti di dalam kubur kecuali iman dan amal soleh kita. Mungkin di dalam dunia yang kita masih hidup, belum berada di dalam kubur, mati lampu, mungkin kita bisa jalan handphone, ada senternya. Kita bisa ngambil korek, kita nyalain lilin, terang di ruangan. Bagaimana nanti ketika kita di dalam liang lahat? Gelap. Atas tanah kanan, tanah kiri, tanah bawah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian yang telah kita saksikan, almarhumah telah meninggal dunia, kafa bil mauti mau'idah, cukuplah dengan kematian nasihat buat kita yang masih hidup. Jangan sampai kita ini lengah, karena hidup di dunia ini cuma sementara. Yang kaya sementara, sakit sementara, miskin sementara, ganteng sementara, jelek sementara. Ada jelek di sini? Cakep semua, ganteng. Ganteng apa jeleknya? Yang jelek jangan ngumpet ya. Ganteng semuanya lah, ganteng semua. Ya. Aduh. Jadi di dunia ini semua kita bakal berpisah. Ya. Ahbib habibat fa innaka mafruqun bih. Cintailah apa yang kalian cintai di dunia ini, tapi ingat fa innaka mafruqun bih, suatu saat kita bakal berpisah dengan Allah. Kita cinta sama bini kita, kita cinta sama anak kita, kita cinta sama teman kita, sahabat kita. Ingat suatu saat kita bakal berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyan bi. Ingat, silakan kalian berbuat sesuka hati kalian di dunia. Mau ngapain, mau maksiat silakan. Ninggalin sholat silakan, nggak apa-apa. Ya. Mau ninggalin sholat silakan. Ekspres sampai masuk neraka. Ya. Cara masuk neraka biar gampang, udah nggak usah sholat. Tiap minggu nggak usah hadir majelis taklim, nggak usah, ya nggak usah hadir. Ya. Insya Allah cepat masuk neraka nanti. Dikepretin malaikat dan dibetulin. Ya. Ya, saya yakin ya, nggak usah. Itu saya kasih tahu caranya. Caranya biar masuk neraka gampang. Kagak usah ngaji, nggak usah sholat, sama orang tua ngelawan, udah gampang insya Allah masuk neraka. Itu caranya. Kalau mau jalanin udah silakan. Ya, tuh. Jadi ingat, suatu saat kita bakal dibalas semua perbuatan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah. Ada seorang kiai berceramah kepada santrinya. Santrinya 5.000-an. Kagak kayak Majelis Nurul Hidayah, enggak. Itu pakai jari. Kebanyakan yang gaib nih menurutnya. Masya Allah. Yang gaib banyak, cuman nggak kita hitung. Kalau kita hitung banyak yang ribuan kita. Kiai ceramah sama santrinya, ribuan santri. Wahai santri-santri, kata sang kiai, sesungguhnya yang namanya dunia itu gelap dan kubur itu terang. Yang setuju dengan omongan saya silakan kembali ke asrama masing-masing. Kembali semua, balik ke asrama, sudah ngantuk, udah malam. Ada 3 santri yang agak terima. Emang kiai, ngapa lu belum pulang? Iya kiai, saya belum pulang. Orang saya gak sependapat. Emang kenapa? Dan jelas-jelas yang namanya dunia itu terang, kubur itu gelap. Ngapa kiai bilang dunia itu gelap, kubur itu terang? Oke, kata kiai. Itu saya. Itu pesantrennya tuh dekat hutan tuh, diajak hutan, masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan, ada gua, silakan wahai santri masuk dalam gua. Kalau di dalam gua ada batu kerikil, ambil sebanyak-banyaknya. Masuk ke santri 3-3-nya. Ada santri yang bengal. Itu santri yang pertama nih, pakai gimana sih? Udah tahu gua bengal. Bukannya di center obor, suruh nyari baru kerikil dalam gua. Ya, masuk dalam gua. Udah kakak gua ambil lah kerikil, biarin aja orang gelap. Kata santri yang kedua, gua ambil aja dah, gua ambil kerikil dah seadanya.
ambil nurut jadi daripada gua dihukum. Santri yang ketiga, samina wa ta'na, udah biarin dah gua taat. Nanti apa kata kiai, diambil tuh banyak sama dia, masukin kantong kanan kiri, atas bawah, belakang, keluar uang ketiga santri, sama-sama kiai, silakan dibuka barang bawaan kalian. Setelah dibuka itu sama tiga santri, dibuka itu kerikil. Ternyata yang diambil itu bukan kerikil, adalah intan permata. Bukan emas lagi, bukan mainnya, ada intan ini. Ya, kalau intan tuh batu tuh biasanya belum masih mentahan tuh menempel-nempel tuh, ya di batu-batu tuh nempel-nempel. Jadi diolah lagi nanti divirus lagi. Batunya intan, batu itu bukan kerikil. Nyesel santri yang pertama, ngapa tadi gua ngambil? Nyesel yang pertama, nggak ngambil sedikit pun, satu pun nggak ngambil, dia nyesel. Waduh, nyesel kiai. Nyesel saya. Kata santri yang kedua, apa tadi gua nggak bilang banyak deh. Santri yang ketiga bang, udah ngambil banyak. Dia bilang apa gua tadi kagak bawa karung ya. Tahu begitu mah karung. Ya. Akhirnya semuanya menyesal. Artinya apa? Nanti di dalam kubur banyak yang menyesal. Di dalam kubur banyak manusia yang menyesal. Di akhirat nanti menyesal, ngomong sama Allah, Rabbana absorna wa sami'na farjina na'mal salihan inna mungkin ya Allah. Kami telah menyaksikan ya Allah. Kami telah beriman kepada Engkau ya Allah. Balikin saya ke dunia ya Allah. Kalau balikin saya beriman kepadamu, rajin ibadah ya Allah. Udah kagak bisa. Banyak yang nyesel nanti di dalam kubur. Penyesalan udah gak ada gunanya. Yang masuk di dalam kubur terang bahwasanya manusia yang ketika hidup di dunia, dia senantiasa beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat sama kedua orang tuanya, baik hubungannya sama teman, baik hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terang di kubur, luas sejauh mata memandang. Tapi kalau manusia yang kagak beriman sama Allah, baru masuk kubur aja tuh disiksa. Banyak kita nyaksiin manusia-manusia yang soleh, yang hafal Quran, yang menjaga Qurannya, ketika digali kuburnya itu di daerah Bogor, kampung saya tuh, kampung apa namanya, kakek saya ada di Bogor, di Parung Aleng. Itu ketika dibongkar kubur mau dibangun perumahan Sentul namanya, perumahan Sentul. Dibangun itu liang lahat, dibongkar mau dipindahin, ternyata jasadnya itu masih utuh. Ditanya-tanya, katanya tuh dulu waktu kecil temen abah kita dulu waktu kecil. Gimana riwayatnya? Ternyata waktu di dunia itu perawan meninggal dunia belum nikah, itu waktu di dunia masih hidup dia rajin baca Quran. Subhanallah, subhanallah. Makanya nih anak-anak bagus tuh hidayah nih, rajin-rajin baca Quran. Ya. Nanti Quran bakal nyelamatin kita nanti di dalam kubur. Ya. Nanti surat nanti protes sama Allah, ya Allah, saya nih tiap di dunia dia masih hidup sering membaca saya, kata siapa? Kata surat Yasin misalnya. Kata surat Yasin setiap malam Jumat manusia sering baca saya, waktunya habis buat baca saya. Jangan kau siksa ya Allah. Kalau kau siksa nih hambamu ya Allah, hilangin saya. Surat Yasin surat ke-36. Udah gak usah hilangin aja. Kata Allah, jangan. Malaikat jangan disiksa, jangan. Surat Yasin belain kita. Surat yang sering kita baca Allah ya. Surat-surat yang lain yang sering kita baca nanti bakal menyelamatin kita di dalam kubur nanti. Maka sering-sering kita baca Quran. Siapa bilang ya baca Quran malam Jumat baca Yasin bid'ah dan sebagainya? Nggak ada yang bid'ah. Ya baca Quran lah, baca surat apa terserah. Yang baca saya, mulut saya, ya. Bilang ngapain? Ada protes bid'ah Pak Yasin baca Quran. Ya daripada nggak baca sama sekali, ya. Senin kalau baca Quran, Selasa nggak baca. Ketemu malam Jumat doang tuh, udah alhamdulillah baca ya, baca Yasin tadi. Saya yakin ya Pak, saya mah percaya. Jarang yang baca Quran di situ, ya. Jarang yang baca Quran, jarang. Makanya bersyukur nih malam Sabtu seminggu sekali minimal kita baca ratib, baca maulid,
zikir kepada Allah, sholawat, baca Quran tuh minimal tuh seminggu sekali. Tapi kalau bisa mah tiap hari. Ya, jangan cuma baca, belajar yang benar dipelajari. Kita duduk cuma seminggu sekali doang di sini, ya. Cari guru-guru yang dekat di rumah baca Quran. Ya, yang belum bisa baca dari mulai Iqra tuh dipelajarin dari mulai Iqra. Ya, jangan kerja mulu ya. Cayo belajar aja Qurannya. Belajar. Di sini banyak teman, kalau teman bisa baca Quran, minta ajarin sama teman. Yang lain juga baca Qurannya benar. Ya, dari mulai Iqra nggak apa-apa, jangan malu, nggak ada kata terlambat. Ya, teman saya umur 20 tahun dia baru belajar Quran. Umur 25 dia udah habis Quran 30 juz. Bayangin umur 20 tahun tuh otak udah kayak gimana tuh. Baru belajar baca Quran. Setengah tahun dia belajar Quran, baru lancar tuh baca Quran. Umur 25 udah selesai. Hafal 30 juz umur 20 tahun. Bagaimana kita yang muda-muda atau kecil hafalin Quran. Ya, gampang baca Quran mah. Ngapalin Quran lebih gampang daripada ngapalin bacaan maulid. Ngapalin Quran lebih gampang daripada ngapalin hadis. Karena Quran itu dipermudah sama Allah. Coba hafalin. Sering-sering kita baca, nanti lama-lama hafal. Lagu sering-sering kita dengar, kagak pernah kita hafalin itu lagu. Itu hafal. Ya kan? Coba itu. Itu lagu tuh sering kita dengar, kita kagak ada niat tuh lagu, niat pengen ngapalin kagak, cuma sering dengerin doang. Bocah, coba setelah itu ganggu, apa lama-lama tuh bocah. Makanya tuh kalau punya anak, setelin untuk murotal di rumah, ada anak kecil, ada ponakan, ada saudara, setelin, ya. Setelin murotal Quran, bacaan Quran. Jangan lagu-lagu yang sekarang. Aku tersenang karaoke, terus lagu apa lagi tuh Caknan, medot janji, apalagi dawat. Ya? Lagu koplo. Ya. Tuh kalau mau ngedengerin yang jangan dibagi-bagi yang lain. Dengerinnya sendiri. Apalagi bete emang apa dah. Dengerin gak apa-apa lagi bete emang. Pusing, ya gak? Dengerin lagu pop. Jangan bagi-bagi yang lain, udah. Pakai headset aja udah. Pakai headset, ibarat aja. Ya, nanti udah, yang lain lagi merotol lagi. Ya, nanti kita belajar dikit, ya belajar dikit. Gak apa-apa, selama lagu itu kagak membuat kita lalai kepada Allah. Ya. Musik itu nggak apa-apa, silakan bermain musik, ya silakan bermain gitar, bermain hadroh. Nggak ada hadroh masuk neraka, gitar masuk neraka, ada. Yang masuk neraka orangnya. Ya, ngapain lu main gitar lupa, masih lupa main gitar kan bego ya. Main gitar lupa sama Allah. Ustaz Jamil main gitar makin ingat sama Allah. Lagunya beda lah, bisa main gitar tuh, ya kan ya. Insya Allah walaupun sedikit manfaat bisa menghibur Tuhan kita, karena tujuan kita datang di sini kita menghibur orang yang lagi berduka cita. Ya. Makanya sunnahnya bergantian. Datang ke sini bergantian. Nanti si A, nanti si B hari kedua, hari ke-6 kita dari hidayah. Besok misalkan bapak-bapak Masjid Al-Barokah ganti-gantian. Jangan jadi dulu, bosan cara gue tapi nggak apa-apa di kamar, bantu-bantu ambil diri. Salam ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekian, mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah sama-sama majlis kita ini kita tutup dengan doa kita terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.